Kita lanjut yang nomor 5. Jadi kalau misalkan ada yang belum paham bisa ditanyakan ya. Bahkan cepatan. Yang 2x, 2 pangkat x sama dengan 32 dan 3 pangkatnya sama dengan 243. Kalau untuk eksponen atau pangkat seperti ini kan kita harus samakan bilangan pokok ya. Ini. Berarti 2 sama 32 kan kita tahu hubungan mereka. 2 pangkat x berarti 32 itu kita ubah ke eksponen juga 2 pangkat 5. Ini udah sering keluar banget ya. Terus 3 pangkat y juga. 3 pangkat y sama dengan yang ini 243. Kira-kira 243 jadinya berapa? Perkalian 3 berulang. Perkalian 3 berulang. Nah, ini bisa juga diingat-ingat ya. 3 kan 3, kelipatan 3. Habis 3, 3 kali 3, berarti 9. Kemudian 27, kalikan 3, 81. Kalikan 3. Nah, ini kan polanya ada 3, 9, 7, 1. Nanti dia akan kembali lagi. Kembali lagi ke berapa? 81 dikali 3, pasti belakangnya kan 3. Nah, 81 itu kan puluhan. Nanti kan pasti mendekati ke ratusan. Pasti ini nanti kemungkinan yang paling mendekati yaitu 243. Berarti bisa dikatakan 3 pangkat di sini x-nya sama dengan 5, ini juga sama dengan 5. Nah, di sini hubungannya mereka nilainya sama. Kira-kira di sini ada yang mau ditanyakan? Tadi kenapa kok ambil kok? Enggak, Kak. Belum ya? Oke, juga aman. Aman-aman. Ya, jadi gitu ya, kita bisa ingat polanya, pola untuk perkalian. Nomor 6. Nanti berarti yang post test kalian coba dulu. Di sini nomor 6, jika angka 7 dalam bilangan 27.525 adalah 7 kali 10 pangkat X dan Y sama dengan 6. Maka Y-nya udah tahu 6. Kita cari X-nya. Di sini X itu dinyatakan 10 pangkat X sekian ya. Nah, angka 7 ini di bilangan ini itu kan posisinya di ribuan. Ribuan. Kalau kita tuliskan bisa di 7 nilainya. Nilainya 7.000. Nah, 7.000 kalau kita singkat ya bisa 7 dikali 10 pangkat berapa? Nolnya 3, berarti 10 pangkat. Nah, ini loh. Jadi X-nya itu sama dengan 3 dari 10. Sama. Maka hubungannya X, berarti X-nya 3, Y-nya 6, berarti X kurang dari 3. Jawabannya yang. Jadi itu kita lihat nilainya, nilai tempat ya. Kalau kita belajar dulu di nilai tempat SD, SMP, ada itu. Posisinya 7 itu ada di ribuan, 7 ribuan. Berarti kita tinggal tulis aja 7.000. Nah, kita singkat ke bentuk notasi ilmiah ya. Kalau kita 7 dikali 10 pangkat adalah bentuk notasi ilmiah, bentuk sederhananya. Kita tinggal hitung banyaknya nol yang mewakili. Jadi, itulah pangkatnya. Kira-kira yang ini ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya. Oke, nomor 7 kalau gitu. Jika X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 20 dan X, Y sama dengan 5, maka ini mana jawaban yang paling tepat? Oke, ini tadi naik betul nggak ini naik? Salah. Nah, ini kalau misalkan kita mau cari nilai X atau Y-nya, itu lama. Kita bisa langsung lihatin aja, lihat di opsi jawaban. Opsi jawaban. Di sini kan hanya ada pola X plus Y kuadrat sama X min Y kuadrat. Nah, itu yang perlu kita ingat untuk ini, untuk X plus Y yang dikuadratkan itu jadi X kuadrat plus, nah ini boleh ya 2XY yang kemarin loh, ditambah Y kuadrat. Atau ini bisa juga dibalik kayak X kuadrat ditambah Y kuadrat, dikelompokkan gitu, tambah XY. Nah, ini untuk bentuk X plus Y kuadrat. Sedangkan X min Y kuadrat itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, jadi min ya, min 2XY. Nah, ini bedanya yang kemarin. Ini tinggal kita substitusikan nilainya di mana? Ini adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 20. Jadi di sini kita tinggal substitusikan, ini kan mewakili. Ya, ini nilainya tadi 20. Jadi 20 ditambah ini 2XY, berarti 2 kali XY-nya 5. 2 kali 5, 10. Berarti sama dengan 30 nilainya. Gitu. Yang ini berarti sama ya. Ini 20 dikurang tapi 2XY kurang 10. Berarti sama dengan 10. Nah, udah kelihatan ini nilainya. Berarti untuk X min Y kuadrat nilainya itu sama dengan 10, sedangkan X plus Y kuadrat nilainya sama dengan 30. Maka di sini jawaban yang paling tepat itu yang mana? Bukan yang paling tepat.
yang ini ya, yang apa? Nggak bisa dicoret. Nah, yang dapat yang D. Karena ini kan tahu nilainya 10. Kalau misalkan X plus Y ya, dinyatakan dalam bentuk seperti ini, bisa dituliskan gini juga, berarti X plus Y kuadrat itu nilainya lebih dari 10. Nah, karena pilihan itu tidak ada, berarti pilihan yang paling tepat adalah X min Y kuadrat sama X. Kira-kira yang ini ada yang mau ditanyakan? Misalkan mau ada yang mau tanya. Jadi hanya dua opsi ya, X plus Y kuadrat, X min Y sama itu. Jadi langsung aja diujikan. Gimana? Adakah? Enggak. Ya, kita lanjut nomor 8. Oke, skip berarti jawabannya apa? Ini. Minnya di luar. Pangkatnya seperti itu. Terus sama Y-nya itu nggak ada tanda minnya. Tinggal dipangkatkan. Pangkatnya sama. Kira-kira jawabannya apa? D. Jawabannya yang apa? Yang D. D, ya. D ya. Kamu dengannya D. D. Betul. Kenapa? X itu nanti pasti nilainya min. Ini adalah min. Karena minnya di luar. Dan ini pasti plus. Berarti nilainya min kan pasti lebih kecil daripada plus ya. Yang negatif lebih kecil. Maka X kurang dari Q. Rasa gitu. Terus nomor 9. Bisa itu ya, Nek mau jawab bisa langsung, bisa lewat chat juga gak apa-apa. Misalnya dimatikan, nyalain tapi cepat langsung dijawab sih. Ya kan? Nah, ini jawabnya apa? X-nya lebih dari 7, sedangkan Y itu kurang dari akar 49, 49. Nah, akar 49, 7 ya. 49 itu, berarti ini Y kurang dari. Ini jawabannya apa ini? X lebih dari 7. E. Yang E. E. Yang E ya. Karena X itu lebih dari 7. Nah, lebih dari 7 kalau bingung ya, bingung itu bisa kita misalkan X-nya 8 gitu gak apa-apa. Y ini kan kurang dari 7, Y ini 1. Nah, terus jelas. Jadi X-nya pasti lebih besar daripada itu. Tanya E, betul. Sip, aman. Nah, nomor 10. Nih. Nah, yang betul nggak tadi pas coba? Betul. Betul, sip. Apa jawabannya ini? Yang B. Yang itu. Kenapa gitu ini ya? Karena ini kan jumlah umur ini artinya nanti ini perbandingannya dijumlahkan. Terus kita langsung fokus punyanya Dono. Dono perbandingannya kan ini Doni, Dono. Berarti Dono yang belakang 9. Jadi Dono bisa saja Kak. Sama dengan 9 per jumlahnya. Jumlahnya 9 tambah 3 12. Ya, kalikan 24. Disederhanakan jadi 18. Ya. Itu ya, karena jumlah ya. Tapi nanti kalau misalkan yang diketahui selisih umur berarti untuk perbandingannya diapakan? Untuk perbandingannya nanti dikurang ya. Karena dia diketahui jumlah, berarti perbandingannya dijumlahkan. Sedangkan nanti kalau yang diketahui dia selisih umur, perbandingannya dikurang. Perbandingan itu nanti untuk apa sih? Untuk ini penyebutnya, bagian penyebutnya. Untuk pembanding ya, pembandingnya dari perbandingan yang. Oke, nomor 10 ada yang mau ditanyakan? Kak. Oke, lanjut nomor 11. Bisa langsung di sini aja nggak apa-apa. Di sini. Kira-kira ini jawabannya apa ya? X itu 5 akar 9 dan Y 3 akar 25. Siapa yang bisa menemukan itu? Jawabannya apa? Kurang dari 1 menit. Yang C. Yang C. Betul. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ini ya. X itu 5 akar 9. Akar 9 itu kan 3 ya. Akar 9 3. Berarti sama kayak 5 kali 3. 5 kali 3, 15. Kemudian Y-nya juga akar 25. Berarti 3 kali 5. Ini 15. Sudah.
Berarti nilainya sama. X sama dengan Y. Oke. Oke, aman ya ini. Sama sih. Nomor 12. Silakan. 10 detik. Bisa nih. Ini jawabannya nomor 12. Bingung kah? Nomor 12? Ya, gitu. Mana nomor 12? Ada yang ketemu? Masih bagus. D kah, Kak? Oke, jawabannya kurang D. tepat. Orang. Apa ya? Yo, ini kita bahas ya. Oke, ketemu nggak, Kay? Enggak. Enggak. Nah, ini ya. Jadi nilai P itu sama dengan A plus 5, sedangkan Q adalah A min 4. Berarti kita tinggal substitusikan di sini ya. P-nya, ya, karena P ditambah 2Q, berarti P-nya langsung substitusi, berarti A plus 5. Yang ini, 2Q. 2Q kan artinya 2 kali Q ya. Nah, kalau misalkan kita kalikan langsung boleh, atau misalkan kita tuliskan lagi ya kalau belum apa-apa. Jadi 2 kali dikasih kurung. A min 4. Jadi di sini kan A plus 5 ditambah 2A min 2 kali ini jadi min ya min 8. Kalau ini kan 2A, 2 kali min 4 min 8. Berarti kita kelompokkan saja untuk yang ada variabelnya sama ini. Jadi A plus 2A 3A, 5 dikurangi 8. Jadi min 3. Jawabannya ya. Nih, gimana tadi? Kesulitannya di apa ini untuk yang nomor 12? Ada kesulitannya di apa ini? Kira-kira untuk nomor 12. Yang mau ditanyakan nomor 12? Dulu. Nanti misalkan ini ada bentuk jawaban lain, bisa jadi di opsi. Ini kan mereka punya hubungan ya, ini tiganya juga bisa dikeluarkan. Jadi 3 kali A min 1. Ini juga bisa. Kenapa? Karena ketika mereka itu dikalikan, ini 3A kurang 3 sama aja. Jadi nanti kayak gini tuh menyesuaikan ke bentuk, apa namanya, opsi jawaban. Untuk 12 ada yang mau ditanyakan? Ya, enggak. Oke, enggak lanjut deh. Ya, coba dulu nomor 13. A sama dengan 7X ditambah 12Y. B adalah 12X ditambah 7Y. Jika A sama dengan B, X, Y adalah bilangan bulat, maka hubungan mereka adalah apa? Ayo, di situ ada kata kuncinya. Kuncinya adalah di apa? A sama dengan B. Berarti untuk persamaan A bisa kita sama dengan persamaan B. Nah, nanti ketemu. Coba dulu ya. Chatnya apa? Bisa loncat di chatnya baru tak buka. Ini aja jawab. Loncat juga nggak apa-apa kalau malas. Kalau enggak, ya pakai ini. Bisa loncat nggak apa-apa. Tak simak kok chatnya. 13 apa nih 13?
C. Nah, ini jawabnya C. Ya, betul. Jawabnya C. Betul. Jadi karena di sini informasi yang diketahui, informasi utamanya adalah A sama dengan B. Sedangkan A tadi kan diwakili dengan persamaan ini B. Jadi kita sama dengan kan aja A sama dengan B, substitusi. A tadi kan 7X ditambah 12Y sama dengan B-nya berarti 12X ditambah 7Y. Nah, kita kelompokkan X sama X, Y sama Y. Karena nenek tak lihat ya, aku pengennya positif aja. Kita pengennya ambil positif aja. Berarti lihat yang dia bilangannya besar. Di sini 12Y. Jadi yang Y-nya mau sebelah kiri aja. Ini yang kanan, Y-nya pindah ke kiri jadi 7. Sama dengan ini 12X, ini X-nya ke kanan. Ini 7X. Maka 12 kurangi 7, 5. Y sama dengan ini juga kurangi 5X. Maka dibagi 5. Kedua harus bagi 5, tinggal Y sama dengan X. Mau dibolak-balik sama ya ini? Nilainya X sama dengan Y atau Y sama dengan X. Itu jawabannya Y. Gitu. Oke, gimana Oke? Ada pertanyaan untuk yang ini? Ya, Tuh. Itu ya, jadi nanti kita lihat dulu apa informasi apa yang menjadi kuncinya di situ. Tinggal kita eliminasi, ya, kita eksekusi. Lanjut dulu sampai ini nomor 14. Nah, ini kasusnya sama kayak nomor berapa tadi? 14. XY sama dengan 2, sedangkan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5. Nah, maka ini berapa nilainya? Coba dulu. Karena di sini hanya ada X plus Y kuadrat. Jadi nggak usah cari X min Y kuadrat. Di opsi itu hanya ada X plus Y. Jadi kalau di situ nggak ada jawabannya, pasti jawabannya E. Gitu. Kalau ada, berarti salah satu dari A, B, C, D itu jawaban. Nah, ini ya, cukup membuktikan salah satu saja. Nah, jawabannya apa untuk nomor 4 ini? Nah, masih ingat nggak tadi kalau X plus Y kuadrat? Kita tuliskan lagi ya di sini. X plus Y kuadrat itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus ya 2X. Ayo, jadi apa nanti nih? Biar substitusikan itu nilainya. Jawabannya? Biar naik dulu atau itu. Apa nih jawabannya? Berapakah nilai dari X kuadrat plus Y kuadrat XY yang mewakili X plus Y kuadrat? Oke, kita bahas langsung ya. Jadi, ini tadi. Nah, ini kan, ini ya, nilainya sama dengan 5. Ini 5. Ditambah ini XY kan sama dengan 2. Berarti 2 kali 2. Udah 5 ditambah 4, berarti jawabannya 9. Maka nilainya ini X ditambah Y kuadrat ini sama dengan 9. Artinya dari opsi yang ini kan hanya ada 10 sama 100. Ini bisa kita tuliskan X ditambah Y kuadrat itu kurang dari 10. Karena ada di jawaban yang paling paling ya. Ini ada yang mau ditanyakan? Apakah masih bingung untuk bentuk-bentuk yang seperti ini? jelas Kak. Nomor 15. Bisa dicoba dulu. Akar X sama dengan 4. Y sama dengan 2 pangkat 4. Maka hubungan X dan Y apa?
C. Ya, betul. Berarti X ini, akar X sama dengan 4. Berarti supaya akarnya hilang, kedua kita kuadratkan. Jadi ini menjadi X karena akar dikuadratkan, akarnya hilang. Ini 4 dikuadratkan, ini 16. Kemudian Y. Nah, Y ini 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Maka nilainya X sama dengan betul. Nilainya C. Oke, kita lanjutkan. 16. X plus Y, ini gak ada kuadratnya ya, bukan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Melainkan X ditambah Y sama dengan 11 dan X kali Y sama dengan 1. Maka jawaban yang paling tepat yang mana? Ini nomor 16. Ini X plus Y ya. Di opsi pilihan itu hanya ada X plus Y semua. Udah kita tinggal ujikan saja di mana ini. Karena yang diketahui X plus Y bukan X kuadrat plus Y, berarti kita tidak Y kuadrat, berarti kita tidak perlu ubah. Cukup ini X plus Y. Ini kan kuadrat ini ya. Ya udah, berarti tinggal kita substitusikan. Di mana X plus Y itu sama dengan nilainya 11. Berarti 11 kuadrat, 11 kuadrat. Jadi kalau 11 kuadrat perkalian 11. Oke, kalau perkalian 11 itu nanti dibuka, angkanya dibuka jadi 1, 121 itu nilainya X plus Y kuadrat. Kalau kita perhatikan dari opsi pilihannya, ya berarti X plus Y kuadrat itu nilainya lebih dari 55, karena di situ pilihannya 55, 55, 55 kuadrat. Kita sesuaikan aja pokoknya sesuai sama opsi pilihannya. Nomor 16 ada yang mau ditanyakan? Kenapa tadi nomor 16? Ada kesulitan kan nomor 16? Enggak ya? Ini ya. 2X min 2 kurang dari 3. 2Y min 5 lebih dari 3. Maka apa? Kita cari nilai X sama Y-nya. X-nya nanti bagaimana? Y-nya nanti bagaimana? Coba dicoba. Konsep untuk pertidaksamaan itu sama sebenarnya, bersama dengan persamaan. Untuk eliminasinya itu tandanya bisa kita ubah bersama dengan itu atau nggak apa-apa pakai pertidaksamaan. Kita langsung kelihatan apakah Y kurang dari atau X kurang dari atau lebih dari. Kira-kira jawabannya apa untuk nomor 7? Yang D. Jawabannya yang D. Ya. Berarti ini ya, untuk ini kita cari dulu X-nya. 2X min 2 kurang dari 3. Berarti 2X kurang dari ini yang konstanta ke kanan juga. Berarti 3 plus 2. 2X-nya kurang dari 5. Berarti X-nya kurang dari 5 per 2. Kalau kita sederhanakan 5 per 2 kan berarti 2,5. Yang ini berarti 2Y min 5 lebih dari 3. Berarti kok 2Y? 2X ini nulisnya. 2Y. 2Y lebih dari 3, konstantanya ke kanan, berarti plus 2Y lebih dari 8, atau Y lebih dari 8 per 2Y-nya lebih dari 4. Nah, udah kelihatan X kurang dari 2,5, Y lebih dari 4. X aja udah kecil, itu lebih kecil daripada Y. Jawabannya yang D. Kalau misalkan bingung membacanya, bisa dimisalkan aja. Kayak X kurang dari 2,5, oh X itu berarti 1, bisa 2. Y lebih dari 4, berarti bisa kita misalkan Y-nya 5. X-nya 1, Y-nya 5, oh berarti X kurang dari 17. Oke, gimana ke? Kira nomor 17. Aman ya? Kalau aman, lanjut aja. Ini 18. X kuadrat min 49 sama dengan 0 dan Y sama dengan 3. Maka nilainya berapa?
Y-nya udah diketahui 3, tinggal kita cari X-nya. Yang E. Jawabannya yang E. Oke, kita cek. Ini X kuadrat min 49. Berarti kan nanti tinggal sama dengan ini 49-nya ke kanan ya. Berarti X kuadrat positif 49 jadi gitu. Berarti X-nya bisa menjadi akar 49. X-nya sama dengan Oke. Berarti X lebih dari Y. Sepertinya seperti ini kurang dari. Untuk yang nomor 18. Aman ya? Lanjut 19. Jika X pangkat X. Jika 10 pangkat X sama dengan 100.000 dan 3Y, 3 pangkatnya 91, maka hubungan mereka apa? Sama nih, buat bilangan eksponen. Eksponen bilangan pokoknya sama. Nomor 19 apa? Yang E. Yang E. Cek. Oh, enggak. Apa? 3, 4, 5. Iya deh. Jadi nggak yang E. 10. Enggak yang C. Jadi, oke kita cek ya. Di sini 10 pangkat X sama dengan, ini kita hitung nolnya. Jadi 10 pangkat nolnya ada 5. 5. Iya deh. 3 pangkat Y sama dengan 81. Nah, tadi 1 ya. Kalau udah inget, udah hafal enak ini nanti. Jadi 3 pangkat Y sama dengan 81 itu 3 pangkat 4. Jadi di sini diperoleh X-nya 5. X-nya sama dengan 5 dan Y-nya sama dengan maka X. Bacanya E betul yang E ya. Oke, aman masih ini terakhir nomor 20. Bang Ferry. Dia pakai perbandingan sama ya seperti yang depan depan. Rani menggambar pohon yang ada di depan rumahnya dengan skalanya 1:30. Jika tinggi pohon pada gambar Rani adalah 8 cm, hitunglah tinggi pohon yang sebelumnya. Contohnya berapa? 2,4. Yang B. 2, betul. Ini yang perlu diingat, ini ada segitiga. Bisa dikatakan hubungan ya, hubungan antara skala, kemudian ukuran sebenarnya dan ukuran pada peta itu bisa digambarkan dalam segitiga seperti ini. Di mana ini skala itu adalah ukuran pada peta dibagi ukuran sebenarnya. Nanti kalau kita mau cari ukuran pada peta yang atas ini berarti skala ya, skala kali ukuran sebenarnya. Sebaliknya kalau kita mau cari ukuran sebenarnya berarti tinggal ukuran pada peta dibagi skala. Nah, kalau ini kan diketahui skala sama ukuran pada gambar. Itu sebenarnya kita langsung lihat aja ukuran pada gambar ini kalikan pembanding skalanya. 8 kali 30. Ini adalah ukuran sebenarnya tinggi ya. Tinggi sama dengan kalau dituliskan dalam rumus, ini kan tinggi sebenarnya sama dengan tinggi pada peta dibagi skala. Jadi tinggi pada petanya itu 8 per 1:30. 1:30 itu bisa pembagian ya, 1/30. Kalau dituliskan bisa 8 dibagi 1/30. Atau kalau pembagian bisa dibalik 8 kali 30/1. Tinggal kalikan sama dengan 240 ini cm. Ubah ke meter, jadi 2,4. Kalau dituliskan secara rumus seperti itu. Kalau secara cepatnya, langsung aja perhatikan ukuran pada gambarnya, langsung kali pembanding skalanya. Tinggal diubah ke ukuran. Sebenarnya kan mesti biasanya kalau panjang atau tinggi itu meter ya. Nanti kalau misalkan jarak bisa disesuaikan dengan kilometer. Nomor 20 kira-kira ada yang mau diganti? Enggak. Nanti yang di post-test bisa dicoba ya. Udah selesai nomor 20. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Terus ini masih ada waktunya. Mau lanjut? Ini masih ada soal. Ini masih ada soal lagi, tapi soal kemarin. Ini. Tapi
tapi ini bukan TIU, ini udah ke apa namanya, PK ini maksudnya. Gimana? Mau coba lanjut lagi atau mau belajar apa nih? Masih ada waktunya? Oke. Mau lanjut lagi atau apa? Sudah. Atau mau yang bahas apa? Barisan pola. Kalau TIU itu biasanya soalnya apa yang keluar? Itu. Ya, kayak gitu. Lebih ke penalarannya cepat sih kalau TIU itu operasi bilangan pola, kemudian pola bilangan baris deret. Mana ada nggak kira-kira yang mau ditanyakan, mau dibahas? Bukain soal pola ya. Mana sih?